Pemain keturunan tidak ada hanya di Timnas Putra. 2 pemain keturunan juga diproyeksikan untuk membela Timnas Indonesia Putri. Kocak banget, netizen tawarkan Rizky Ridho Agar direkrut klub MLS FC Dallas tempat Marten Paes bermain. Ketahuan, Erick Thohir blak-blakan. Ada negara raksasa Asia yang tidak ingin Marten Paes perkuat Timnas Indonesia. Akhirnya terjawab, jawaban Bung Towel soal ekspresinya saat Timnas berhasil melakukan penalti. Halo football lovers, ayo subscribe dulu bagi yang belum dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Pemain keturunan tidak ada hanya di Timnas Putra. 2 pemain keturunan juga diproyeksikan untuk membela Timnas Indonesia Putri. Berikut sosok pemain keturunan Timnas Putri. PSSI telah menyiapkan terobosan baru untuk meningkatkan performa Timnas Indonesia Putri. Selain memperbanyak laga uji coba internasional, PSSI kini juga menjajaki opsi merekrut pemain keturunan untuk memperkuat skuad Timnas Putri. Timnas Putri belakangan ini menunjukkan aktivitas yang cukup intens. Pada tingkat usia muda, Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Asia U16 Putri 2024. Di level senior, tim ini telah menjalani uji coba melawan Singapura dan Bahrain. Beberapa pemain Timnas Indonesia Putri juga sudah mulai meniti karier di luar negeri. Selain Zahra Muzdalifah yang sudah dikenal, ada juga Helsya Maisharoh yang kini bermain untuk klub Jepang, FC Ryukyu Ladies. Untuk menjadikan Timnas Putri lebih kompetitif, PSSI telah menyiapkan strategi baru dengan merekrut pemain keturunan. 2 pemain keturunan pertama yang diincar PSSI untuk Timnas Putri adalah Noah Leatomu dan Estella Lupati. Noah dan Estella sudah tiba di Indonesia dan telah bertemu dengan pelatih Timnas Putri, Satoru Mochizuki. Langkah ini diharapkan dapat memberikan suntikan kekuatan baru bagi Timnas Putri dalam berbagai kompetisi mendatang. Kocak banget, netizen tawarkan Rizky Ridho Agar direkrut klub MLS FC Dallas tempat Marten Paes bermain. Marten Paes, kiper FC Dallas asal Indonesia, kembali menunjukkan tajamnya di bawah mistar gawang. Dalam laga melawan Seattle Sounders FC Minggu 23 Juni 2024, ia melakukan penyelamatan gemilang meski timnya harus mengakui kekalahan 2-3. Penampilan gemilang Paes terekam dalam salah satu penyelamatannya yang diunggah di media sosial. Ia sukses menepis tendangan keras dari luar kotak penalti, menyelamatkan gawang FC Dallas dari kebobolan. Sontak, aksi heroiknya ini menuai banyak pujian. Namun, di balik kecemerlangan Paes, lini pertahanan FC Dallas justru menjadi sorotan tajam para netizen. Kebobolan 2 gol balasan Seattle Sounders menunjukkan rapuhnya pertahanan tim. Hal ini memancing komentar pedas dari netizen tanah air. Alih-alih memuji FC Dallas, mereka justru menyarankan klub untuk merekrut bek Timnas Indonesia, Rizky Ridho. Ketahuan, Erick Thohir blak-blakan. Ada negara raksasa Asia yang tidak ingin Marten Paes perkuat Timnas Indonesia. Marten Paes, kiper muda berbakat keturunan Indonesia, masih harus menunggu untuk bisa membela Timnas Garuda. Mimpinya untuk tampil di panggung internasional bersama Timnas Indonesia terkendala oleh proses administrasi yang kompleks. Permasalahan utama yang menghalangi Paes adalah aturan perpindahan federasi dari KNVB, Belanda, ke PSSSI, Indonesia. Menurut aturan FIFA pasal 9 tentang perpindahan asosiasi, Marten Paes terjebak dalam regulasi ini karena ia pernah bermain untuk Timnas U21 Belanda saat usianya 22 tahun. Erick Thohir menambahkan, "Tentu ada tantangan. Saya rasa tidak semua negara ingin Indonesia maju kan, jadi itu yang kami dorong." Ini menunjukkan bahwa PSSI bertekad kuat untuk memperjuangkan Paes agar bisa bermain untuk Indonesia. Akhirnya terjawab, jawaban Bung Towel soal ekspresinya saat Timnas berhasil melakukan penalti. Belakangan ini, nama Tommy Welly yang dikenal dengan sebutan Bung Towel menjadi topik hangat di kalangan netizen Indonesia, khususnya para penggemar Timnas Indonesia. Komentar-komentarnya terhadap kinerja pelatih Timnas, Shin Tae-yong, telah memicu banyak perdebatan dan diskusi di media sosial. Ia menilai bahwa pelatih asal Korea Selatan tersebut kurang berhasil dalam memajukan Timnas Indonesia. Dan ada momen di mana Bung Towel terlihat ekspresi kurang senang saat Timnas berhasil cetak gol lewat penalti. Dan inilah jawaban Bung Towel soal ekspresinya saat Timnas berhasil melakukan penalti. Pengamat sepak bola, Tommy Welly menanggapi soal ekspresinya saat Indonesia berhasil melakukan tendangan penalti.
Bung Towel menilai setiap orang punya ekspresi kegembiraannya sendiri.